Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang geometri ruang, yaitu dimensi 3. Kami dari kelompok 5 kelas B dengan anggota Siti Ardianti, Nabila Hairunisa, Febri, dan Kartika Devitria. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, serta menentukan jarak dalam ruang. Nah, yang pertama, kita akan mengulas lagi tentang dimensi 3. Nah, jadi dimensi 3 atau yang sering juga disebut dengan bangun ruang adalah kumpulan titik-titik yang mempunyai panjang, luas, dan volume. Notasi bangun ruang dengan menggunakan huruf besar dan titik. Misalnya T A B C D, A B C D F G H, dan sebagainya. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Oke, yang pertama yaitu titik. Titik merupakan bentuk paling dasar dalam geometri. Tidak memiliki ukuran atau tidak berdimensi dan hanya ditentukan oleh letaknya. Titik dilukiskan dengan diberi nama dengan huruf kapital, misal A, B, C, atau D, dan sebagainya. Dan di sini ada contohnya adalah titik A dan titik B. Yang selanjutnya yaitu garis. Nah, garis ini merupakan kumpulan titik-titik yang memanjang hingga tak hingga kedua arah berlawanan yang mempunyai panjang tetapi tidak mempunyai luas dan volume. Notasi sebuah garis dengan huruf kecil, misal G, K, L, dan sebagainya. Di sini ada contohnya yaitu ada garis G dan juga garis PQ. Selanjutnya yaitu bidang. Nah, bidang ini dipandang sebagai kumpulan titik-titik sehingga membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sehingga tak terbatas, mempunyai panjang dan luas tetapi tidak mempunyai volume. Sebuah bidang diberi nama dengan huruf kapital, misal bidang R, atau berdasarkan 3 atau 4 titik yang terletak padanya, misal bidang ABC atau bidang PQRS. Nah, di sini ada contohnya yaitu bidang alfa dan juga bidang ABCD. Nah, sekarang kita ingat kembali tentang definisi bidang, rusuk, titik, diagonal bidang, diagonal ruang, juga bidang diagonal sebuah bangun ruang. Di sini ada bidang. Bidang atau sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Selanjutnya yaitu rusuk. Nah, rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Selanjutnya titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan 3 buah rusuk. Di sini ada contohnya. Rusuknya contohnya rusuk BC. Contoh rusuknya rusuk BC, sisinya BC, FG, dan contoh titik sudutnya yaitu G. Selanjutnya yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang atau diagonal sisi yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ya. Jika titik E dan titik G dihubungkan, maka akan diperoleh garis EG. Begitupun jika titik A dan titik H dihubungkan, kita akan memperoleh garis AH. Nah, garis EG dan AH inilah yang dinamakan dengan diagonal bidang. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang. Nah, perhatikan kembali gambar di samping. Jika titik E dan titik C dihubungkan, kita akan memperoleh garis EC. Begitu juga jika titik H dan titik B kita hubungkan, maka akan diperoleh garis HB. Nah, garis seperti EC dan HB inilah yang dinamakan dengan diagonal ruang.
Kemudian ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Dan ini adalah contohnya. Pada gambar A terdapat bidang diagonal SQW dan pada gambar B terdapat bidang diagonal ABGH. Sekarang kita masuk ke macam-macam bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ini adalah contoh kubus ABCDEFGH. Kemudian ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ini adalah contoh balok, balok PQRS TUVW. Nah, selanjutnya ada prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang bidang sejajar dan kongruen yang merupakan alas dan tutup, serta bidang-bidang lainnya berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, suatu prisma disebut prisma tegak jika rusuk tegaknya berdiri tegak lurus pada bidang alas atau bidang atas. Dan jika tidak tegak lurus, maka disebut dengan prisma miring atau prisma condong. Nama sebuah prisma tergantung pada bentuk alasnya. Jadi ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya. Prisma beraturan yaitu prisma tegak yang bidang alasnya berbentuk segi N beraturan. Di sini ada gambar A yaitu prisma segi 4 dengan prisma tegak ya, karena rusuk tegaknya itu berdiri tegak lurus pada bidang alas atau bidang atas. Kemudian yang B itu adalah prisma segi 5, yang C prisma segi 3, dan yang D adalah prisma segi 4 miring atau condong. Kemudian limas. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh segi N dan beberapa segitiga yang melalui sebuah titik di luar segi N tersebut. Titik ini disebut titik puncak. Bidang-bidang segitiga yang merupakan bidang sisi tegak dan sisi N-nya merupakan alas. Nama limas tergantung pada bentuk bidang alasnya. Limas beraturan, yaitu jika bidang alasnya berbentuk segi N beraturan dan proyeksi titik puncak pada alas akan berhimpit dengan pusat bidang alasnya. Dan ini adalah macam-macam jenis limas, yaitu ada limas segitiga, itu gambar yang A, gambar yang B limas segi 4, dan yang C adalah limas segi 5. Jarak antar titik. Amati dua buah bangun berikut. Bangun 11A merupakan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm. EC, EG, dan AC masing-masing merupakan jarak antara titik E dengan C, E dengan D, dan A dengan C. Pada bangun 11B, jarak antara titik P dan Q adalah panjang ruas garis PQ. Masalah 1.1. Bangun 1.2 berikut merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik merepresentasikan kota dan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Nashita berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nashita. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Nashita pada tabel 1.1. Kemudian, tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat Anda, berapa jarak antara kota A dan C? Berikut merupakan tabel 1.1. Bisa dilihat bahwa rute terpendek adalah rute nomor 3 dengan jarak 27 km. Berdasarkan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa jarak antara
kota A dan C adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara kota A dan C. Masalah 1.2. Perhatikan gambar berikut. Jika G1 dan G2 adalah bangun-bangun geometri, maka G1 dan G2 dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik. Dari G1 dan G2 dapat dilakukan pemasangan satu-satu antara titik-titik pada G1 dan G2. Jika AB adalah yang terpendek antara semua ruas garis penghubung titik-titik itu, maka panjang ruas garis AB disebut jarak antara bangun G1 dan G2. Untuk memahami jarak antar titik, perhatikan informasi berikut. Yang pertama, bangun ruang kubus ABCD EFGH. Manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G, yaitu panjang ruas garis FG. Dan jarak antara titik B dan D merupakan panjang ruas garis BD. Yang kedua, bangun ruang balok KLMN OPQR. Yang merupakan jarak antara titik P dan N adalah panjang diagonal ruang PN, dan yang merupakan jarak antara titik Q dan L merupakan panjang diagonal bidang QL. Yang ketiga, bangun ruang balok yang merupakan jarak antara titik E dan F adalah panjang ruas garis EF, yang merupakan jarak antara titik B dan D adalah panjang diagonal bidang BD. Yang keempat adalah bangun limas TABCD yang merupakan jarak antara titik D dan D, T dan D adalah panjang ruas garis TD, yang merupakan jarak antara titik B dan D adalah panjang diagonal BD. Perhatikan masalah 1.3 berikut. Dalam suatu kamar berukuran 4x4x4 meter, dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Untuk menyelesaikannya, misal, kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH, dan lampu dinyatakan dengan titik T sebagai berikut. Perhatikan gambar 1.3. Jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah jarak titik T ke titik A atau titik B atau titik C atau titik D. Titik T merupakan titik tengah bidang EFGH, sehingga TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Akan dicari jarak titik T ke titik A. Jarak titik T ke titik A salah satunya dapat dicari dari segitiga AET. Karena AE tegak lurus dengan ET, maka segitiga AET merupakan segitiga siku-siku di E. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh bahwa AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Untuk menentukan panjang ET, oleh karena T merupakan titik tengah, maka ET sama dengan setengah EG. Karena EG merupakan diagonal bidang, maka panjang ET sama dengan setengah dikali 4 akar 2, sama dengan 2 akar 2. Lalu dapat dicari panjang AT dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 24 sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak lampu ke salah satu sudut lampu adalah 2 akar 6. Selanjutnya, mengkonstruksi rumus jarak antar titik. Radar, atau dalam bahasa Inggris Radio Detection and Reading, adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat peta benda-benda seperti pesawat terbang, kapal laut, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Radar dapat mendeteksi suatu benda melalui layar seperti gambar berikut. Titik dalam radar tersebut merepresentasikan objek yang dideteksi oleh radar. Titik pusat radar adalah lokasi sinyal radar dipancarkan. Untuk menentukan jarak suatu benda ternyata dapat digunakan rumus matematika. Bagaimana caranya?
Misal, pusat radar dinotasikan sebagai titik A, X1, Y1 dan objek yang dideteksi dinotasikan sebagai titik B, X2, Y2. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka jarak titik A ke titik B atau kita sebut dengan D adalah akar kuadrat dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Selanjutnya contoh soal. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB sama dengan 4 akar 2 cm dan TA sama dengan 4 cm, tentukan jarak antara titik T dan C. Pertama kita gambar dulu limas beraturan TABC. Bisa dilihat bahwa TA tegak lurus dengan AC, sehingga TC sama dengan akar kuadrat dari AC kuadrat ditambah TA kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 32 ditambah 16 sama dengan 4 akar 3. Jadi, jarak titik T dan C adalah 4 akar 3 cm. Selanjutnya, perhatikan prisma trapesium di samping ini. Jika diketahui panjang AB sama dengan 5 cm, AE sama dengan BC sama dengan EF sama dengan 4 cm, maka tentukan jarak antara titik A dan C, jarak antara titik E dan C, dan jarak antara titik A dan G. Jadi, untuk yang pertama, untuk mencari AC sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 25 ditambah 16 sama dengan akar 41 cm. Yang kedua, EC sama dengan akar kuadrat dari AE kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 16 ditambah 41 sama dengan akar 57 cm. Selanjutnya AG sama dengan akar kuadrat dari AH kuadrat ditambah HG kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 32 ditambah 16 sama dengan akar 48 cm. Contoh soal yang ketiga, diketahui balok ABCD, EFGH dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 5 cm, 4 cm, dan 3 cm. Berapa panjang diagonal ruangnya? Untuk mencarinya, kita bisa mencari dengan akar kuadrat dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 25 ditambah 16 ditambah 9 sama dengan akar 50 sama dengan 5 akar 2 cm. Jadi panjang diagonal ruangnya adalah 5 akar 2. Untuk mengasah kemampuan, silakan kerjakan latihan soal berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk ACM, jika S merupakan proyeksi titik C pada bidang AFH, maka jarak titik A ke titik S adalah. Materi selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Pada gambar di bawah ini, titik A terletak di luar garis G. Bagaimana menentukan jarak antara titik A dan garis G? Nah, jika kita ingin mencari jarak antara titik A ke garis G, maka kita perlu membuat sebuah titik yang terletak di garis G, lalu menarik sebuah ruas garis terpendek dari titik A ke titik pada garis G tersebut. Manakah ruas garis terpendek? Tentunya ruas garis terpendek adalah ruas garis AB yang tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku dengan garis G. Mengapa demikian? Nah, coba kalian perhatikan ruas garis AB dan AC. Terlihat bahwa ABC membentuk segitiga siku-siku di B, dengan AC merupakan sisi miring. Nah, tentunya kalian masih ingat bahwa sisi miring merupakan sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku. Ini berarti bahwa ruas garis AB lebih pendek dari AC.
Jadi, ruas garis terpendek adalah ruas garis AB. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB, yaitu ruas garis tegak lurus antara titik A ke garis G. Dalam hal ini, titik B biasa disebut sebagai proyeksi titik A terhadap garis G. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jarak titik ke garis adalah, misal A adalah titik dan G adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus garis G. Amati dengan cermat informasi pada tabel berikut. Tabel berikut menyajikan informasi tentang jarak titik ke garis pada ruang dimensi 3. Yang pertama ada bangun ruang kubus. Di situ ada keterangan dari gambar di samping panjang ruas garis EA adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Selanjutnya ada bangun ruang balok. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa panjang ruas garis OR merupakan jarak antara titik R dengan ruas garis OP. Terus yang ketiga ada bangun ruang balok juga. Nah, dari gambar di samping panjang ruas garis DC merupakan jarak antara titik D dengan ruas garis BC. Kemudian panjang ruas garis AE merupakan jarak antara titik A dengan garis EF. Selanjutnya prosedur menghitung jarak titik ke garis. Langkah-langkah untuk menghitung jarak titik A ke garis G sebagai berikut. Di sini ada sebuah segitiga ACD. Yang pertama, yang A, hubungkan titik A ke titik C dan titik D sehingga terbentuk segitiga ACD. Jadi yang pertama, hubungan titik A ke titik C dan titik D sehingga terbentuk segitiga ACD. Yang B, hitung jarak antara dua titik, yaitu AC, AD, dan CD untuk menetapkan jenis segitiga. Terus yang ketiga, hitung tinggi segitiga ACD, yaitu AB, yang merupakan jarak titik A ke garis G. Jarak titik A ke garis G. Nah, dari langkah-langkah tersebut ada 3 jenis segitiga ACD yang mungkin terbentuk. Berikut ini cara menghitung panjang ruas garis AB atau jarak titik A ke garis G. Ada segitiga ACD sama kaki, segitiga ACD siku-siku di A. Ada juga segitiga ACD sembarang. Untuk segitiga ACD sama kaki, sini segitiga ACD sama kaki, sehingga BC sama dengan BD sama dengan setengah CD. Di sini segitiga ACD sama kaki dengan AC sama dengan AD. Dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang setengah CD kuadrat, karena tadi BC dan BD itu sama dengan setengah CD, atau AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang BD kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang BC kuadrat.
Terus selanjutnya ada segitiga ACD siku-siku di A. Gunakan rumus luas segitiga ACD. Luas sama dengan setengah CD dikali AB, atau luas sama dengan setengah dikali AC dikali AD, sehingga diperoleh setengah dikali CD dikali AB sama dengan setengah dikali AC dikali AD. CD kali AB sama dengan AC dikali AD, dan diperoleh bahwa AB sama dengan AC dikali AD dibagi CD. Jadi jarak antara titik A ke garis G, di sini harusnya ada garis G, cuma ini digambarkan sebuah segitiga, bahwa jarak antara titik A dan garis G merupakan AB sama dengan AC dikali AD dibagi CD. Selanjutnya ada segitiga ACD sembarang. Di sini X plus Y ini sama dengan AB, maka Y sama dengan AB dikurang X. Nah, rumus yang dipakai adalah AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang Y kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan min X kuadrat. Di sini ada contoh masalah bagaimana mengonstruksi rumus jarak pada segitiga siku-siku. Diberikan segitiga siku-siku ABC seperti berikut. Misal AB sama dengan C, BC sama dengan A, AC sama dengan B, dan CD sama dengan D. Garis CD merupakan garis tinggi. Penyelesaian. Untuk menentukan D dapat digunakan rumus D sama dengan AB per C. Nah, rumus ini diperoleh dengan cara sebagai berikut. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah AB dikali CD, setengah alas dikali tingginya CD, sama dengan setengah CD, karena AB sama dengan C dan CD itu sama dengan D. Selain itu, luas segitiga ABC sama dengan setengah BC dikali AC, sama dengan setengah A dikali B, sehingga luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC, atau setengah CD sama dengan setengah AB, CD sama dengan AB, dan diperoleh bahwa D itu sama dengan AB per C, di mana D adalah ruas garis CD. Contoh soal nomor 1, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis AG. Penyelesaian. Perhatikan gambar. Titik N terletak pada garis AG, dan ruas garis HN tegak lurus garis AG. Pada gambar di atas terlihat bahwa segitiga AHG siku-siku di H, dan garis tingginya HN. Berdasarkan teorema Pythagoras, AH merupakan diagonal bidang kubus, berarti AH sama dengan 8 akar 2 cm, karena tadi rusuknya 8 cm gitu. Jadi bisa dicari dengan rumus Pythagoras. Dan AG
merupakan diagonal ruang kubus. Berarti AG sama dengan 8/3 cm. Dapat dicari juga dengan teorema Pythagoras. Selanjutnya kita akan menghitung luas segitiga AHG dalam dua sudut pandang, yaitu yang pertama, luas segitiga AHG sama dengan setengah AH dikali GH, setengah alas dikali tinggi, atau luas segitiga AHG sama dengan setengah AG dikali HN, dengan HN adalah tingginya, sehingga diperoleh setengah AH dikali GH sama dengan setengah AG dikali HN, atau 8/2 dikali 8 sama dengan 8/3 dikali HN. Di sini kita akan mencari HN-nya, dimana yang tadi ditanyakan yaitu jarak antara titik H dengan garis AG. HN sama dengan 8/2 dikali 8 dibagi 8/3. HN sama dengan 8/2 dikali 8 bagi 8/3 dikali akar 3 per akar 3. Ini dirasionalkan dan diperoleh HN sama dengan 8/3 akar 6. Jadi jarak titik H ke garis AG adalah 8/3 akar 6 cm. Untuk soal yang kedua, diketahui limas beraturan T ABCD, panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B ke rusuk TD. Sebagai penyelesaian, misalkan P proyeksi titik B ke ruas garis TD. Jarak titik B ke rusuk TD adalah BP. Perhatikan bidang alas ABCD dengan panjang rusuk 3 cm. Dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa BD sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat, dimana BD ini adalah sisi miring, diperoleh 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikali 2. BD itu sama dengan akar dari 3/2 dikali 2 sama dengan 3 akar 2. Panjang OB sama dengan OD. Karena TO adalah tinggi dari limas tersebut dan O ini berada di tengah, adalah titik tengah dari garis BD. Panjang OB sama dengan OD sama dengan setengah BD, sama dengan setengah dikali 3 akar 2 sama dengan 3/2 akar 2. Kemudian TO kuadrat ini sama dengan TB kuadrat dikurang OB kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang 3/2 akar 2 dikuadratkan sama dengan 36 dikurang 9 akar 2 dan diperoleh TO kuadrat sama dengan 63/2. Nah, TO adalah akar dari 63/2. Kemudian dirasionalkan dan diperoleh bahwa TO itu adalah 3/2 akar 14. Perhatikan segitiga TBD. Kita akan menghitung luas segitiga TBD dengan dua sudut pandang, yaitu luas segitiga TBD sama dengan BD dikali TO, BD sebagai alas dan TO sebagai tingginya, atau luas segitiga TBD sama dengan setengah TD dikali BP, TD sebagai alas dan BP sebagai tinggi dari segitiganya,
sehingga diperoleh setengah BD dikali TO sama dengan setengah TD dikali BP. BD sama dengan BD dikali TO sama dengan TD dikali BP. Di sini kita akan mencari BP karena akan mencari jarak antara titik B dan garis TD. Peroleh bahwa BP sama dengan BD dikali TO per TD sama dengan 3/2 dikali 3/2 akar 14 dibagi 6 sama dengan 9/2 akar 28 dibagi 6 sama dengan 9/2 akar 7 kali 4 dibagi 6 sama dengan 9 akar 7/6 sama dengan 3/2 akar 7. Jadi jarak titik B ke rusuk TD adalah 3/2 akar 7 cm. Nah, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu jarak titik ke bidang. Sebelumnya, untuk lebih memahami tentang jarak titik ke bidang, kita amati tabel berikut ini. Untuk nomor 1, bangun ruangnya itu berupa kubus ABCDEFGH, di mana panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Kemudian panjang ruas garis CD merupakan jarak antara titik C dengan bidang ADHE. Untuk nomor 2, kita dapatkan balok KLMN OPQR, di mana panjang ruas garis KN merupakan jarak antara titik K dengan bidang MNRQ, dan panjang garis ruas OP merupakan jarak antara titik O dengan bidang LMQP. Untuk nomor 3, itu adalah balok ABCDEFGH, di mana panjang ruas garis HE merupakan jarak antara titik H dengan bidang ABFE. Kemudian, panjang ruas garis CG merupakan jarak antara titik C dengan bidang EFGH. Nah, kita lihat untuk masalah 1, diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm, di mana titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD seperti gambar di samping. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Untuk menentukan jarak titik B ke bidang AFGD dapat ditentukan dengan mencari panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang AFGD dan melalui titik B. BT itu tegak lurus dengan bidang AFGD, sehingga jarak titik B ke bidang AFGD adalah panjang ruas garis BT. Titik T adalah titik tengah diagonal bidang AF. Mengapa? Nah, panjang AF ini adalah 4 akar 2 cm, sehingga panjang AT adalah 2 akar 2 cm. Karena BT tegak lurus dengan bidang AFGD, maka segitiga ATB adalah segitiga siku-siku. Sehingga kita peroleh TB sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AT kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak titik B ke bidang AFGD adalah 2 akar 2 cm. Selanjutnya untuk masalah 2. Nah, masalah 2 ini serupa dengan masalah 1. Pada masalah 2 ini, siswa diberikan 5 stek ABCD dengan alas persegi dan siswa diminta untuk menentukan jarak titik O ke bidang TBC. Nah, misal di sini diberikan 5 stek ABCD dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 6 cm dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 3 akar 6 cm serta tinggi limas itu 6 cm, maka berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Nah, untuk menentukan jarak titik O ke bidang TBC dibuat ruas garis OP dengan OP itu sejajar dengan AB. Nah, OP ini sama dengan setengah dari AB, sama dengan 3 cm, dan TO-nya itu sama dengan 6 cm. Misal titik Q ini terletak pada bidang TBC, dan titik Q terletak pada TP dengan TP ini terletak pada bidang TBC, dan OQ ini tegak lurus dengan TP. Nah, jarak titik O ke bidang TBC adalah panjang ruas garis TP dengan OQ sama dengan OP kali TO per TP.
Oleh karena TP sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah OP kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat atau sama dengan akar 45 sama dengan 3 akar 5, maka kita dapatkan OQ sama dengan 3 dikali 6 per 3 akar 5 atau sama dengan 6 per 5 akar 5. Jadi jarak titik O ke bidang TBC adalah 6 per 5 akar 5 cm. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nah, misal suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang membentuk bangun seperti berikut. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi dengan panjang BF sama dengan 13 cm dan BC sama dengan 12 cm. Tentukan jarak antara titik A dan bidang BCFE. Nah, kita dapatkan di sini CF dengan menggunakan teorema Pitagoras itu sama dengan akar dari BF kuadrat dikurangi BC kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm. Nah, kita ketahui bahwa CF ini sama dengan DF sama dengan CD sama dengan AB sama dengan BE sama dengan AE sama dengan 5 cm. Nah, kita misalkan nih AT ini merupakan jarak antara titik A dan bidang BCFE. Sehingga kita peroleh AT ini sama dengan akar dari AE kuadrat dikurangi setengah BE kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 5 per 2 kuadrat sama dengan akar dari 75 per 4 atau sama dengan 5 per 2 akar 3 cm. Jadi jarak titik A dan bidang BCFE adalah 5 per 2 akar 3 cm. Nah, setelah disajikan materi-materi tadi, kita dapatkan miskonsepsi seperti berikut ini. Yang pertama yaitu siswa mengalami miskonsepsi dalam menentukan jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian yang kedua itu siswa belum mampu membayangkan gambar dengan baik. Nah, demikian presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.